Breaking news dari lintasan MotoGP. Joan Mir, sang juara dunia MotoGP 2020, bikin geger paddock setelah kabarnya meledak emosinya di hadapan para petinggi HRC. Tapi ini bukan sintren, ini kenyataan. Bos HRC sampai melongo, bukan karena lihat saldo tabungan, tapi karena rider andalannya ngamuk di tengah tekanan performa tim yang terus menurun. Joan Mir secara terang-terangan menyampaikan kekesalannya terhadap performa RC213V, motor andalan Honda yang katanya sih punya DNA juara. Tapi kenyataannya, kata Mir, ini lebih mirip naik becak tanpa pedal. Head is gone. Kayak sindiran mantan yang masih belum move on. Lebih lucunya, saat ditanya media apakah dia masih percaya pada proyek Honda, Mir hanya senyum pahit. Waduh, itu senyum kayak pasangan yang baru sadar, ternyata diselingkuhin dari awal hubungan. Mungkin sekarang dia tahu rasanya jadi bucin yang dikecewain janji manis. Dulu dia elu-elukan sebagai pangeran baru MotoGP, sekarang Joan Mir malah harus sabar menanti perubahan yang tak kunjung datang. Setelah menjuarai MotoGP tahun 2020 bersama Suzuki, Mir memutuskan pindah ke Honda. Katanya sih demi tantangan baru. Tapi siapa sangka, tantangannya justru datang dari dalam, alias motornya sendiri. RC213V yang digadang-gadang sebagai senjata pamungkas justru tampil seperti mantan yang gak bisa move on, lemah, labil, dan penuh drama. Alih-alih berlari kencang di lintasan, Mir justru sibuk bertahan di posisi tengah. Mungkin dia merasa kayak pasangan yang dulu dijanjikan kita akan menikah, tapi malah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Honda, jangan gitu dong, Mir bukan selingkuhan, dia rider utama, loh. Kemarahan Mir akhirnya pecah juga, bukan karena diputusin lewat chat, tapi karena motor Hondanya gak kunjung membaik. Di EP Misano 2025, Mir sempat alami crash saat latihan bebas. Tapi bukan insidennya yang bikin heboh, melainkan komentarnya pasca sesi, "Aku capek bilang ini terus." Kalimat itu seperti jeritan hati orang yang udah berkali-kali ngomong ke pacarnya, "Aku butuh perhatian," tapi dibalas dengan "oke hahaha." Bos Honda dibuat shock dengan sikap blak-blakan Mir. Biasanya rider masih kasih kode halus, tapi kali ini udah kayak update status, "Sudah cukup sabar, sekarang waktunya berubah." Gak heran banyak yang bilang, ini bukan sekadar masalah teknis, tapi juga masalah hati yang lama dipendam. Di tengah drama percintaan Mir dan Honda, muncul nama baru, Veda Ega Pratama, si jagoan muda dari Indonesia. Veda, Sriwutahan, bukan rider biasa. Dia juara Asia Talent Cup 2023 dan kini jadi sorotan utama di Junior GP. Performa ciamiknya bikin banyak tim Moto3 melirik. Tapi yang bikin panas, kabarnya HRC juga tertarik. Ini seperti gebetan baru yang muncul pas hubungan lama lagi bermasalah. Honda melihat Veda seperti cowok kalem yang gak banyak gaya, tapi diam-diam punya prestasi. Mirip tipe ideal calon mertua, muda, tenang, dan punya masa depan. Kalau Honda benar-benar buka hati buat Veda, wah, bisa-bisa Joan Mir makin terpinggirkan kayak chat panjang yang cuma dibalas oke. Uniknya, Joan Mir justru membela Veda di hadapan para petinggi HRC. Loh? Bukannya bersaing, kok malah saling lindung? Menurut jurnalis Italia, Mir sempat membela Veda saat ada suara sumbang dari internal HRC yang meragukan kesiapan Kini HRC berada di titik krusial, pertahankan Mir atau angkat Veda? Dilema ini bagaikan milih antara balikan sama mantan atau move on ke yang lebih muda. Mir masih punya nama besar dan pengalaman. Tapi performanya belum kunjung stabil. Veda, meski muda, punya prospek jangka panjang. Masalahnya, keduanya butuh perhatian penuh. Kalau HRC pilih dua-duanya, bisa-bisa malah salah fokus, kayak pacaran sambil PDKT ke orang lain. Kapik bang. Tim juga harus berpikir strategis. MotoGP bukan cuma soal kecepatan, tapi juga investasi masa depan. Jangan sampai salah pilih, nanti nyesel, kayak kamu yang ninggalin pacar setia demi si toksik. Banyak yang kira Veda kuma pengganti darurat, padahal dia adalah kailan rider Moto Sun Sungguhan, bukan Sinta Pelarian. Dengan statistik podium yang konsisten, Veda jadi bahan pembicaraan media luar. Bahkan, analis menyebut dia sebagai permata Asia.
Kalau dikembangkan serius, dia bisa jadi rider Asia paling menonjol sejak era Takaaki Nakagami. Jangan salah, Veda bukan kadangkan yang sayap masak kalau mir pergi. Dia punya karir sendiri. Sama seperti pasangan yang mandiri, dia gak butuh diselamatkan, dia butuh kesempatan. Nah, tinggal HRC mau buka hati atau terus-terusan nunggu mantan berubah. Apakah semua kemarahan Mir ini tulus? Atau hanya bagian dari permainan catur HRC? Beberapa pengamat menilai Mir bukan sekadar kecewa, dia sedang pasang strategi. Dengan menyuarakan kritik terbuka, dia menekan Honda secara publik untuk segera lakukan reformasi. Mir tahu betul, kadang kamu harus pura-pura marah biar pasangan kamu sadar, dan ngasih password Instagram. Dengan situasi kontrak yang masih panjang, Mir jelas ingin pastikan dia tetap jadi prioritas. Tapi kalau HRC lebih tertarik grooming rider muda, bisa jadi Mir hanya akan jadi jembatan. Honda sekarang ada di jalan dua arah, jalan nostalgia bareng Mir atau jalan baru bareng Veda. Keputusan mereka bakal memengaruhi arah tim untuk 3-5 tahun ke depan. Salah langkah bisa bikin tim makin tertinggal. Tapi keputusan tepat bisa jadi momentum kebangkitan. Dalam dunia cinta, ini kayak milih, nikah sama mantan yang pernah disakiti, atau jadian sama yang baru, tapi belum ketahuan aslinya. Tentu publik menanti langkah HRC, jangan sampai seperti netizen yang sok bijak, tapi pacaran juga gagal terus. Drama Joan Mir dan Veda Ega adalah bukti bahwa MotoGP bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal pilihan hati. Mir adalah lambang pengalaman, sedangkan Veda adalah simbol harapan baru. Keduanya punya nilai. Tapi dalam dunia balap, tak semua bisa bertahan. Mir mungkin merasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Veda mungkin berharap jadi pilihan utama. Tapi pada akhirnya, Honda harus memilih, bukan berdasarkan nostalgia atau rasa kasihan, tapi berdasarkan masa depan. Seperti kata pepatah, jangan biarkan cinta lama menghalangi cinta baru yang lebih sehat.